Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, atas nama Puspa Nita Raras, Nurun Falconori, dan Muhammad Syahir Erham Amrul, di sini kami akan menjelaskan penerapan power amplifier dalam teori superposisi. Yang pertama yang akan kami bahas adalah prinsip dasar teori superposisi. Metode sirkuit linear digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu sumber tegangan atau arus aktif secara simultan. Jumlah aljabar respon total pada suatu elemen merupakan gabungan dari respon yang dihasilkan oleh tiap-tiap sumber secara terpisah. Untuk langkah utama, yang pertama adalah aktifkan satu sumber tunggal, yang kedua nonaktifkan sumber lainnya, yang ketiga hitung tegangannya, yang keempat lalu ulangi langkah tersebut untuk setiap sumber tersisa. Ketentuan nonaktivasi, yaitu sumber tegangan dinonaktifkan dengan cara short circuit, sedangkan sumber arus diganti dengan open circuit. Dan selanjutnya ada kontribusi sinyal DC dan AC. Analisis dual input power amplifier bekerja dengan menggabungkan dua sumber sinyal utama, yaitu ada sumber DC satu daya dan kedua yaitu sinyal AC audio input. Yang sumber DC satu daya menentukan bias transistor agar berada pada titik kerja operating point yang stabil agar tidak terjadi distorsi. Dan selanjutnya sinyal AC audio input, yaitu membawa informasi suara dinamis yang akan diperkuat dayanya untuk menggerakkan speaker. Nah, teori superposisi memungkinkan analisis terpisah terhadap pengaruh bias DC titik kerja dan sinyal AC penguatan secara independen. Selanjutnya, tiga fase uraian rangkaian. Pada fase pertama, DC aktif saja. Transistor berada pada kondisi bias DC stabil tanpa sinyal audio masuk. Jalur sinyal AC di short circuit untuk menganalisis titik kerja transistor. Dan yang kedua, fase 2 AC aktif saja. Sinyal audio melewati jalur penguatan utama. Satu daya DC dilewatkan langsung ke ground untuk mengukur murni penguatan AC amplifier. Dan yang ketiga, fase ketiga, kedua sumber aktif. Output akhir speaker menghasilkan gelombang audio yang terangkat tegangannya secara stabil. Dengan hal ini membuktikan bahwa output real adalah penjumlahan linear keduanya. Baik, untuk penerapannya di nyata, contohnya adalah sistem pengeras suara. Teori superposisi diterapkan langsung oleh teknisi audio saat merancang sistem pengeras suara seperti speaker, aktif, home theater, radio, dan sound system panggung. Pemahaman superposisi dapat dipermudah dengan analisis bias tanpa merusak sirkuit, serta mempercepat penanganannya saat terjadi kerusakan komponen saat sistem audio mengalami kegangguan. Lalu, yang terakhir adalah kesimpulan analisis. Untuk efisiensi analisis, teorema superposisi terbukti mempermudah pemecahan masalah troubleshooting serta perancangan skema sirkuit multisumber rumit yang menjadi bagian-bagian sederhana. Lalu untuk relevansinya, teknologi kombinasi sinyal bias DC dan audio AC pada amplifier membuktikan bahwa fondasi teori dasar sirkuit linear sangat relevan dalam arsitektur perangkat audio modern. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.